Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan hingga dapat hadir di masjid yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa kita hadirkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuki acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Nasir Hasan. Kepada Al-Ustaz kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dengan rahmat dan nikmat Allah pada malam yang berbahagia ini, malam yang ke-27. 6. Ada yang 26, ada yang 27. Kita dapat hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sudah 26 hari dan malam ini kita melaksanakan ibadah salat tarawih, tadarus Al-Quran dan ibadah-ibadah tatawuf lainnya. Mudah-mudahan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tinggal, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan dan kesehatan untuk dapat melaksanakannya dengan baik sampai akhir Ramadan ini, dan dapat kita orang-orang yang bertakwa. Itu yang kita harapkan. Kemudian mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah yang berbahagia, saya tadi sudah bertanya kepada ibu bapak malam ke-26 atau ke-27. Ada yang mengatakan 26, ada yang 27. Bayang itu hadis Rasulullah SAW bahwa pada malam 10 dan akhir Ramadan itu terdapat turunnya Al-Quran. Terpun disebut juga dengan turun Al-Quran. Ada juga. Kemudian Lailatul Qadar itu menurut para ulama kebanyakannya ada pada malam-malam ganjil, mulai 21, 23, 25, 27, 29. Kita terima. Sekarang kalau menurut pemerintah hari ini malam yang ke-26. Kalau menurut Muhammadiyah malam ini 27. Jadi kalau kita menurut Muhammadiyah malam ini adalah malam Lailatul Qadar.
malam atau besok malam. Sedangkan ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah yang berbahagia, Lailatul Qadar itu hanya sekali, cuma setahun. Tidak mungkin disediakan oleh Allah malam ini untuk Muhammadiyah, malam berikutnya untuk pemerintah. Tidak ada. Cuma satu, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Semalam itu hanya sampai fajar. Tidak ada malam kedua, malam ketiga. Jadi yang mana kita pakai sekarang? Dan Muhammadiyah seperti ini. Ya, kalau mau pemerintah malah besar. Alhamdulillah, saya sependapat mungkin dengan Bapak dan Ibu, supaya kita jangan kena sasaran. Nak malam ini kita besok 10 malam ini harus kita isi sepenuh-penuhnya. Nah, 10 malam terakhir ini kita isi dengan ibadah semaksimal mungkin. Nak malam ini 27-nya, nak malam ini besok 27-nya, waktu you pokoknya kita isi. Kenapa demikian? Kalau kita tidak mengisinya malam-malam 10 terakhir ini, disinilah kita terasa meruginya. Karena sekali setahun cuma jumpa Lailatul Qadar. Tidak ada lagi yang lain, kecuali nanti kalau dipanjangkan oleh Allah umur kita, jumpa lagi datang Ramadan yang datang. Tapi kalau sempat kita nanti habis Ramadan ini pindah rumah, kita ke situ dekat rumah. Kalau sempat kita pindah rumah ke situ, nah jumpa lagi Ramadan habis kita. Nah, maksud saya ini Bapak Cuma Berdoa, kita coba maksimalkan di dalam bulan Ramadan ini, terutama malam-malam yang ke-10 terakhir bulan Ramadan ini. Apa yang harus kita laksanakan di dalam malam 10 terakhir ini? Tidak ada lagi yang lain kecuali kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, dan inti Lailatul Qadar itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita surga. Lailatul Qadar itu dapat kita melaksanakannya pada malam itu dengan ibadah sholat, ibadah sholat tarawih, ibadah sholat witir, ibadah tahajud, ibadah tadarus Al-Quran, ibadah sedekah, ibadah yang lainnya ada pada malam-malam kita laksanakan. Janji Allah min al-bisahir, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan ataupun pahala sama dengan kita beribadah 1000 bulan. Kalau menurut matematika 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun. Dapat kita beribadah dalam bulan Ramadan pada Lailatul Qadar, tambah ibadah kita selama 83 tahun. Umur kita sekarang aja. Ya, umur kita sekarang berapa? 60, 70. Tambah 63. Begitu dapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah itulah pasti, karena di dalam bulan Ramadan ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu langit dibuka. Pintu langit dibuka maksudnya pintu surga. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beribadah di dalam bulan Ramadan itu. Surga terbuka terus. Isilah dengan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan ini. Ibadah apa saja yang ditentukan oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal jangan kita orang-orang yang termasuk melaksanakan syirik, melakukan syirik. Kita ibadah tapi melakukan syirik. Ya. Kita kan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mengabdi hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada tempat kita menyembah hanya kepada Allah. Tapi kita jadikan yang lain. Kita jadikan kuburan, kita jadikan pohon, kita jadikan hewan dan lain sebagainya. Kalau yang seperti itu tidak dapat keberkatan surga di dalam bulan Ramadan. Tidak tampak sedikit, tidak mencium kalau ada unsur kesyirikan di dalam hati dalam beribadah kepada Allah. Menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah, mengabdi hanya kepada Allah, ikhlaskan hanya kepada Allah. Semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita surga Jannatul Na'im. Kenapa demikian Ibu dan Bapak yang berbahagia? Karena dalam Ramadan ini banyak fasilitas-fasilitas, menu-menu yang disediakan oleh Allah untuk kita dalam beribadah. Puasa contohnya. Puasa itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Ya, kullu amalin ibnu Adam lah. Setiap amal anak Adam itu baginya. Jadi untuk Allah, untuk dia sendiri. Apa ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah yang lainnya itu untuk dia sendiri. Illa syam, kata Allah dalam hadis kursi itu, illa syam, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Artinya Allah yang membalas. Sekedar artinya dia membalas. Tidak ada patokan, sekedar artinya. Nah, diletakkan di langit yang ketujuh, surga yang lantai 7, lantai yang ke-8, silakan. Karena Allah yang menyediakan itu. Itu istimewanya ibadah puasa. Tapi catatan Ibu dan Bapak yang berbahagia, ibadah puasa yang harus kita lakukan jangan sampai merusak ibadah-ibadah itu. Apa contohnya? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kam min sha'imin laisa lahu illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyaknya orang yang berpuasa setiap hari dalam bulan Ramadan, tapi puasanya tidak ada manfaatnya untuk dia. Hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Kenapa demikian? Karena dia tidak memperhatikan syarat dan rukun puasa, dia tidak memperhatikan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, hal-hal yang merusak pahala puasa. Kita puasa tapi berbohong. Kita puasa tapi bergunjing, iba. Kita puasa tapi kita berbuat maksiat, judi, minuman-minuman dan lain sebagainya. Itu tidak ada gunanya. Memang tidak dapat surga. Tapi kalau memang puasanya lillahi ta'ala, sebutkan oleh Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan rasa iman, penuh ketauhidan kepada Allah, yakin kepada Allah, kemudian punya perhitungan, punya harapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampunkan dosa kita adalah dosa-dosa yang terlalu. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, banyaknya dosa kita. Banyak dosa kita Bapak Ibu. Dosa kepada istri, dosa pada suami, dosa kepada anak, dosa kepada orang tua, dosa kepada masyarakat, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, semuanya bergelimang dosa, bagados. Tapi dengan adanya ibadah puasa ini, insya Allah kita sudah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa syirik. Ini diberikan oleh Allah. Jadi 10 malam terakhir ini jangan dipikir ini punya
rakyat atau ini punya pemerintah, ada seperti itu. Kita isi 10 malam karena ini adalah bapak bina, bukan bapak penyisian lagi. Bapak penyisian hanya 10 malam pertama. Kemudian bapak yang berikutnya seminar. Alhamdulillah, dan sampai kita di Pinang. Sekarang ibu dan bapak sudah berada di Pinang. Bapak penentuan. Sampai tak kepada pembagian hadiahnya nanti. Itu tergantung kepada kita. Kemudian apa lagi menu-menu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Yaitu menu tersendiri, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Pahala Al-Quran yang kita baca itu ibu dan bapak yang berbahagia, bukan main banyaknya. 1 huruf diberikan oleh Allah 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Alif lam mim. 3 hurufnya alif lam mim. Dapat 30. Kalau dalam bulan Ramadan lebih dari itu, sesuai dengan apa yang berapa kehendak Allah. 700, 70 Allah yang menghendaki. Tapi jelas membaca Al-Quran ada pahalanya. Berapa banyaknya ibu dan bapak baca Al-Quran? 1 juz 1 malam. Setidaknya seperti itu. Seharusnya kita 1 juz 1 malam. Tapi takut tidak bisa, mungkin agak malas baca Al-Quran. Cari aja ayat-ayat pendek. Mau tidur baca Al-Quran. Panjang baca Al-Quran tidak mungkin mau tidur Ustaz. Lama tu. Cukup baca aja alif lam mim. Dah 3 tu. Nah, panjang sedikit sampaikan kepada bapak, sampai kepada ibu. Bu, jangan diganggu. Bapak mau tidur lagi. Ada cucu yang mau bangun, jangan diganggu cucu. Itu mau tidur baca aja. Kaf ha ya ain shad. Berapa tu? 5 kaf ha ya surat Al-Maryam. Nah, satu ayat 5 huruf kali 700. 3.750. Banyak. Malas sudah bacanya yang pendek sekali. No. Nah, sudah baca betul, tolonglah. Tapi hati Pak. Jangan baca kalau abang istri awak kena mesin pula. Nun, apa jadi bang? Pokoknya lah ya. Ya. Jadi nak hati-hati juga. Jangan tegang pula istri kita. Nun, apa lagi? Tidur aja lah tak apa-apa. Begitu mudahnya kita mencari pahala di dalam Ramadan ini. Itu bagian yang kedua. Sudah berapa juz selama Ramadan ini? Ya bukan? Selama Ramadan ini berapa juz? Ya, mudah-mudahan banyak lah. Dan mungkin diperiksa satu persatu. Yang menjawab itu lebih berumur sekali. Kemudian apa lagi? Mana sedekah, infak. Alhamdulillah, saya dapat informasi infak itu bakul yang tetap berjalan. Isinya tahu saya. Tapi setiap malam ada bakul berjalan. Banyak isinya, banyak pahalanya. Sedikit isinya, sedikit pula pahalanya. Tapi banyak isinya tidak ikhlas, sedikit jadinya. Jadi kuncinya ada. Kalau sedekah ini, infak ini, biarlah banyak asal ikhlas. Itu kunci yang bagus. Jadi sedikit tapi tidak ikhlas, tapi usahakan biar banyak tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini terbuka hati kita untuk mengisi malam-malam yang 10 malam terakhir ini. Sebelum kita berpisah dengan Ramadan, sebelum kita dipanggil oleh Allah untuk ke tempat yang paling sepi. Makanya pada saat ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyakkan umur kita, banyakkan umur kami ya Allah. Ya, kuatkan kami ya Allah.
fisik kami, jasmani kami untuk dapat beribadah kepadamu selama Ramadan ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melaksanakan salat tarawih, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi, yaitu jumlah infak pada malam ke-25 berjumlah Rp229.000. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak ibu-ibu jemaah Masjid Al-Falah yang telah berinfak. Semoga apa yang diinfakkan dan diniatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu untuk jadwal sedekah tadarus sahur dan berbuka, yaitu untuk tadarus yang akan mengantarkan yaitu Bapak Syahidis Perumahan Diamond A11 dan Bapak Syahrizal Perumahan Diamond E7, dan untuk sahur yaitu Bapak Zekiel Busri RT 05, dan untuk berbuka yaitu Bapak Zulwadi RT 03 dan Bapak Gafardi Perumahan Inspat yang 1. Sebelum dilanjutkan petugas sholat tarawih pada malam hari ini, yaitu beberapa informasi tambahan bagi bapak-bapak, ibu jemaah yang ingin menunaikan zakat fitrah, mal dan hadiahnya sudah bisa dibayarkan ke panitia pengumpulan zakat Masjid Nurul Falah. Adapun petugas sholat tarawih pada malam hari ini yang akan bertindak sebagai Bilal, Ustaz Randy Pratama, dan Imam Ustaz Ilham Saputra. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.